Awal arc ini dimulai dari jatuhnya kapal Going Merry dari Reverse Mountain, tepatnya sudah memasuki lautan Green Line. Saat setelah masuk, mereka langsung dihadapkan oleh monster yang sangat besar, tak lain itu adalah paus yang menghadang mereka. Alih-alih menghindar, Luffy malah menghajar paus tersebut karena telah menghalangi jalannya. Hal tersebut membuat paus marah dan membuat rekan-rekannya terserap masuk ke dalam mulut paus tersebut. Sementara Luffy marah dan menghajar paus itu. Di sisi lain, setelah terserap dari paus tersebut, Nami, Sanji, Zoro, dan Usopp kaget karena mereka melihat sebuah tempat di dalam paus. Juga ada sebuah rumah kecil yang ditinggali oleh seorang kakek tua. Kakek tersebut adalah seorang dokter yang bernama Crocus, dan ia juga menjelaskan bahwa tempat ini adalah buatnya, dan nama dari paus tersebut adalah Labun. Di sisi lain, Luffy yang tak sengaja masuk ke dalam tubuh paus itu, ia melihat dua orang aneh juga mereka terlempar ke dalam perut paus akibat guncangan yang terjadi. Dan akhirnya, Luffy kembali bertemu dengan nakamannya. Singkat cerita, dua orang aneh tersebut adalah seorang kriminal yang diutus untuk membunuh Labun. Dan tak mengapa, Luffy menghajar mereka tanpa sebab. Tak lama kemudian, Crocus mengeluarkan Luffy dan rekannya keluar dari paus. Juga menjelaskan alasan mengapa Labun menunggu di hadapan Reverse Mountain, karena dahulu paus tersebut adalah teman dari bajak laut. Juga mereka membuat sebuah janji kepada Labun untuk menunggu di Reverse Mountain, karena bajak laut tersebut tidak berani membawa Labun ke lautan Green Line karena tempat tersebut sangat berbahaya. Tapi kejadian tak mengenakan terjadi dan menurut rumor bahwa bajak laut tersebut telah gugur. Namun Labun tidak menghiraukan hal tersebut. Maka dari itu, ia setia menunggu teman bajak lautnya kembali. Dan ia tak menghiraukan sama sekali termasuk Crocus. Tapi setelah Crocus mengatakan bahwa teman bajak lautnya tidak akan kembali, seiring hari berlalu, Labun membenturkan kepalanya ke Reverse Mountain. Tujuannya untuk menghancurkan Reverse Mountain. Setelah mendengar hal tersebut, Luffy langsung menghajar Labun. Alasannya, Luffy ingin menggantikan sebuah janji milik teman bajak lautnya, agar Labun tidak bersedih. Juga Luffy menggambar simbol bajak lautnya ke kepala Labun agar ia tidak membenturkan kepalanya ke dinding lagi. Crocus yang melihat hal tersebut sangat kaget karena Luffy adalah orang yang istimewa dan ia terlihat seperti Raja Bajak Laut Goldie Roger. Dan setelah itu, kedua orang aneh tersebut meminta Luffy untuk menumpang di kapalnya dan berlayar di pulau berikutnya. Namun untuk ke pulau berikutnya, mereka harus mempunyai sebuah alat yang mirip dengan kompas, karena kompas di sini tidak aktif. Dikarenakan medan magnet di sini arahnya berganti-ganti, dan alat pengganti kompas di lautan Green Line adalah logpost. Logpost adalah sebuah alat yang digunakan untuk navigasi di Green Line atau bisa sebagai petunjuk arah, namun hanya mengarah ke satu pulau saja. Juga alat tersebut butuh waktu untuk mengisi agar bisa menuju ke pulau berikutnya. Setelah itu, Luffy dan rekannya mengucapkan selamat tinggal kepada Crocus dan Labun untuk menuju ke pulau berikutnya, dan pulau berikutnya adalah Whiskey Peak. Namun saat di tengah perjalanan mereka, ada beberapa rintangan yang menghadang, salah satunya adalah cuaca yang berganti-ganti, dan itu membuat sebuah ombak yang sangat besar. Tapi mereka berhasil mengatasinya, dan akhirnya sampai di pulau Whiskey Peak, sementara para kedua orang aneh tersebut kabur. Para bajak laut topi jerami yang tidak mengetahui informasi apa-apa mengenai pulau Whiskey Peak dengan nekat masuk ke sana. Tapi secara tadi duga, mereka disambut oleh para penduduk. Juga mereka menjamu kedatangan sebuah pesta meriah sampai semua anggota topi jerami kelelahan. Namun hal tersebut adalah pengalih perhatian untuk mengambil barang bajak laut topi jerami yang sedang kelelahan akibat pesta. Akan tetapi, Zoro yang sudah waspada sejak awal mengetahui rencana mereka dan membuka kedok mereka, bahwa mereka adalah kelompok dari Baroque. Baroque adalah sebuah kelompok kriminal di mana anggotanya tidak mengetahui siapa bos mereka. Dan kenapa Zoro mengetahui hal tersebut? Karena Zoro dulunya pernah direkrut saat menjadi pemburu bajak laut di West Blue, namun ia menolaknya. Dan setelah identitas mereka terkuak, akhirnya Zoro menjadi sasaran semua para penduduk di sana. Tapi Zoro berhasil mengatasinya, dan ia juga mengalahkan para agen mulai dari Mr. Nine, Mr. H, dan Mr. Wednesday. Sementara Nami ternyata pura-pura kelelahan karena ia mau mengambil harta milik penduduk desa. Tak lama kemudian, tiba agen dari kelompok Baroque. Mereka adalah Mr. Five dan Mrs. Valentine, di mana keduanya ingin membunuh salah satu agen dari Baroque. Alasannya ada salah satu dari agen yang mengetahui identitas dan rencana bos mereka. Tepatnya,
Ia ingin membunuh Mrs. Wednesday, karena Mrs. Wednesday adalah putri dari kerajaan Alabasta yang bernama Putri Vivi. Namun Putri Vivi tidak sendirian. Ia bersama pengawalnya yaitu Mr. Egg alias Igram. Tepatnya, mereka masuk ke dalam kelompok Baroque untuk mengetahui rencana untuk penghancuran kerajaan Alabasta. Setelah itu, terjadi pertarungan antara mereka di mana Mr. Five dan Mrs. Valentine ternyata adalah pemakan buah iblis. Mr. Five memakan buah iblis bom Nomi di mana ia bisa mengubah tubuhnya menjadi bom. Sedangkan Mrs. Valentine memakan buah iblis Kilo Nomi di mana itu membuat tubuhnya menjadi berkilo-kilo. Di mana hal tersebut tidak sebanding dengan kekuatan Igram dan para temannya. Di saat yang sama, Igram meminta Zoro untuk menyelamatkan Putri Vivi dari kerajaan para agen Baroque. Namun Zoro tidak ingin mencampuri urusannya. Akan tetapi, Nami yang berada di sana menyetujui hal tersebut dengan syarat harus memberinya hadiah 100 juta berry. Igram yang khawatir dengan keselamatan Putri Vivi meminta untuk langsung membuat janji dengan Putri Vivi langsung. Saat setelah itu, Zoro dengan terpaksa menyelamatkan Putri Vivi dari para agen Baroque karena ia diancam oleh Nami. Dan Zoro datang di saat yang tepat karena Putri Vivi sedang dipojokkan oleh mereka. Di sisi lain, Luffy yang sudah sadar kaget karena di sekelilingnya para penduduk desa telah terkapar akibat ulah dari Zoro. Tapi Luffy di sini belum mengetahui para penduduk desa adalah kelompok penjahat yang ingin membajak kapalnya. Dengan sangat marahnya, Luffy langsung mencari Zoro dan dengan kebodohannya Luffy, akhirnya mereka bertarung dengan serius. Namun di tengah pertarungannya, mereka tidak sengaja menghajar Mr. Five dan Mrs. Valentine. Namun pada akhirnya, Nami menghentikan mereka dan memberi penjelasan kepada Luffy bahwa para penduduk adalah kelompok jahat. Saat setelah itu, Nami mulai melancarkan triknya untuk membuat perjanjian kepada Putri Vivi untuk menyelamatkannya, dengan syarat harus memberinya 100 juta berry. Tapi di sini, Vivi menjelaskan bahwa kerajaannya sedang dalam masa krisis. Juga kaget bahwa Zoro dan Luffy adalah orang yang sangat kuat. Singkat cerita, Luffy menerima untuk membantu Vivi untuk mengatasi masalahnya karena ia mendengar kalau dari bos Baroque adalah salah satu dari Okashi Chibukai yang bernama Crocodile. Di saat yang sama, salah satu agen mendengar pembicaraan mereka bahwa Vivi telah membocorkan identitas bosnya. Alhasil, ia kabur dan menyampaikan ke atasannya. Alhasil, bajak laut Luffy terseret dalam kasus Vivi dan menjadi kejar-kejaran dari bajak laut Baroque. Saat setelah itu, Igram berterima kasih dan ia akan menjadi umpan agar Putri Vivi bisa kabur dengan selamat. Namun setelah Igram di tengah laut, tiba-tiba kapalnya hancur oleh seseorang gadis misterius. Hal tersebut membuat Luffy dan kawan-kawan bergegas untuk pergi dari tempat tersebut dan bersiap untuk berlayar ke pulau berikutnya. Sementara Vivi dengan sangat sedih kehilangan pengawalnya yaitu Igram. Namun bukan berhenti begitu saja, karena tiba-tiba sesosok gadis tiba-tiba datang di kapal mereka. Gadis tersebut adalah asisten dari Mr. Zero alias Crocodile yang bernama Mrs. All Sunday. Namun ia datang ke sini bukan ingin bertarung, melainkan hanya memperingatinya saja. Juga ia memberikan sebuah lopos, karena pulau berikutnya yang mereka tuju adalah tempat berbahaya. Namun di sini, Luffy menolaknya dan akan menghadapi rintangan tersebut. Dan setelah melihat keteguhan Luffy, Mrs. All Sunday kabur. Sementara Luffy dan rekannya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke tempat selanjutnya. Dan tempat selanjutnya adalah Pulau Little Garden. Di lain tempat, diperlihatkan perjuangan Chobi dan Helmippo yang ingin mencari prajurit angkatan laut. Dengan ketegangan mereka lewati. Juga ia berhasil membuat Vice Admiral angkatan laut yang bernama Garp mengakui tekad mereka saat ingin menangkap Morgan yang kabur. Alhasil, mereka dibawa sang pahlawan angkatan laut Garp ke tempat markas besar untuk mengajari mereka agar menjadi prajurit yang kuat. Namun saat di sana, ternyata latihan menjadi cukup keras dibanding biasanya. Namun mereka tidak pantang menyerah karena mereka mempunyai tekad yang kuat untuk mencapai tujuannya. Seiring hari demi hari, Chobi dan Helmippo menjadi kuat karena dilatih langsung oleh Garp. Pada part ini, tujuan dari kelompok bajak laut Tobi Jerami adalah Little Garden. Little Garden adalah suatu pulau yang didiami oleh makhluk-makhluk purbakala. Setelah sampai di pulau tersebut, mereka berpetualang sambil mengisi long pos. Saat mereka berpencar di hutan itu, mereka bertemu dengan dua raksasa yang bernama Dory dan Brogy, di mana dulunya mereka adalah prajurit dari Elbaf. Dan kedua raksasa tersebut adalah seorang bajak laut, di mana Dory dikenal dengan raksasa merah, sedangkan Brogy dikenal dengan raksasa biru.
dan mereka dihargai sebesar 100 juta berry oleh pemerintah karena sangat berbahaya. Nah, di Pulau Little Garden, mereka saling bertarung tanpa mengetahui alasan untuk bertarung. Ternyata, mereka lupa bahwa pertarungan yang mereka lakukan secara terus-menerus sampai 100 tahun ternyata untuk mendapatkan buruan paling besar. Karena dulunya, ada anak kecil yang mengatakan siapakah yang paling hebat di antara mereka berdua. Karena konon katanya, mereka berdua kapten yang sangat hebat. Pertarungan mereka dimulai ketika gunung api meletus, dan itu adalah simbol dari pertarungan mereka. Dan 100 tahun pertarungan mereka berakhir imbang tanpa siapa tahu yang menang. Namun saat pertarungannya dimulai lagi, mereka diganggu oleh Mr. Tree yang berada di sana karena Mr. Tree ingin menyerahkan mereka berdua ke pemerintah dunia untuk mengambil hadiah buronannya. Sekaligus, Mr. Tree di sana ingin menangkap para kru topi jerami. Alhasil, Froggy memenangkan pertarungan tersebut tanpa mengetahui sebab bahwa Dory telah mengalami luka yang serius. Di sisi lain, Mr. Tree dan Mrs. Golden Week diperintah oleh Mr. Zero untuk menghabisi kelompok topi jerami. Namun setelah Mr. Tree melihat ada dua raksasa yang dihargai 200 juta berry, dia mencari cara untuk mengalahkan topi jerami dan dua raksasa menggunakan kecerdasannya. Dan sebelumnya, Mr. Tree berhasil menangkap Zoro, Nami, dan Putri Vivi dengan kekuatan buah iblisnya, yaitu Duru Noni yang membuatnya menjadi manusia lilin. Katanya, lilin Mr. Tree lebih kuat dari besi, maka dari itu, Zoro berhasil tertangkap olehnya, karena Zoro belum bisa memotong sebuah besi dengan menggunakan pedangnya. Sementara Luffy, Usopp, dan Karo dihajar habis-habisan oleh Mr. Five dan Mrs. Valentine. Nah, kenapa Luffy bisa dihajar? Karena ia tersangkut oleh bebatuan. Maka dari itu, ia tidak bisa melawannya. Sedangkan Usopp babak belur dibuatnya. Di sisi lain, Mr. Tree membuat sebuah panggung lilin dari mereka bertiga, yaitu Nami, Vivi, dan Zoro, di mana Mr. Tree ingin membuat sebuah karya seni dari tubuh mereka. Sementara Brogy tidak bisa apa-apa karena Mr. Tree telah mengekangnya dengan lilin yang membuatnya tidak bisa bergerak. Nah, saat itu, kita diperlihatkan keteguhan dari Zoro, di mana Zoro ingin memotong kakinya untuk mengalahkannya. Namun saat sebelum Zoro memotongnya, Luffy dan Usopp datang. Alhasil, Zoro tidak jadi memotong kakinya dan menyerahkan segala urusannya kepada kaptennya. Nah, kenapa Luffy bisa lepas dari bebatuan tersebut? Karena Karo dengan susah payah melubangi tanah agar Luffy bisa keluar. Dan saat itu, Luffy diberitahu oleh Zoro untuk menghancurkan pilar lilin. Namun itu malah membuat mereka menjadi cepat mengeras karena jarak antara lilin dengan mereka menjadi dekat. Alhasil, Luffy melakukan berbagai cara untuk menghentikan Mr. Tree, sampai akhirnya ia berhasil membuatnya terkapar. Akan tetapi, ia dihadang lagi oleh asisten Mr. Tree yaitu Mrs. Golden Week, di mana Mrs. Golden Week memiliki kemampuan untuk merubah emosi seseorang lewat lukisan yang ia buat. Hal tersebut membuat Luffy tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara Usopp yang mengetahui hal tersebut ingin menghentikannya, namun ia dihadang oleh Mr. Five dan Mrs. Valentine. Pada akhirnya, Usopp berhasil membuat Luffy terlepas dari teknik Mrs. Golden Week dengan cara menembakkan sebuah ketapel ke arah Luffy. Alasannya, agar Luffy tersadar dari hipnotis Mrs. Golden Week. Juga Usopp berhasil mengecoh Mr. Five agar ia bisa membuat sebuah alat untuk membakar panggung lilin tersebut. Tujuannya untuk membakar panggung lilin dan menyelamatkan rekannya yang tertangkap. Akhirnya, Usopp meminta Luffy untuk menyalakan tali yang dilumuri dengan minyak tanah, di mana Luffy membakar tali tersebut dengan memanfaatkan api kecil yang berada di rambut Mr. Tree. Setelah api membakar panggung lilin tersebut, semua temannya selamat karena api itu membuat lilin yang berada pada tubuh mereka meleleh. Kemudian Zoro, Nami, dan Vivi membantu untuk mengalahkan musuh. Sementara Luffy berhasil menghajar Mr. Tree dan Mrs. Golden Week. Di lain tempat, Sanji yang habis berburu binatang langsung mencari keberadaan dari temannya. Namun saat mencari, ia malah menemui sebuah tempat di mana tempat tersebut adalah markas Mr. Tree. Juga ia menjawab pertanyaan dari Mr. Zero mengenai misi dari Mr. Tree telah berhasil. Tujuannya agar kelompok topi jerami tidak dikejar oleh kelompok Bearcourt. Juga ia mendapatkan sebuah internal logpost yang menuju ke Pulau Alabasta. Dan akhirnya, mereka kembali berkumpul dan memutuskan untuk menuju ke pulau berikutnya, karena Sanji telah mendapatkan internal logpost menuju Alabasta.
Sementara Brookie dan Nori berterima kasih dengan cara membuat jalan agar kelompok Toby Jerami keluar dari Pulau Little Garden dengan selamat. Namun saat di tengah perjalanan menuju Alabasta, tiba-tiba Nami terserang oleh penyakit demam. Dan itu membuat perjalanan mereka ke Alabasta terhenti untuk mencari dokter di pulau terdekat. Lagi dan lagi, di tengah perjalanan, mereka dihentikan oleh sekelompok bajak laut yang dipimpin oleh seorang yang bernama Wapol. Di mana Wapol adalah pemakan buah iblis Boku Boku Nomi, di mana itu bisa membuatnya memakan segala apapun. Juga ia bisa membuat sebuah senjata dari bahan-bahan yang ia makan. Namun di sini, Luffy yang sedang terburu-buru langsung menghajarnya. Dan setelahnya, mereka tiba di suatu tempat. Namun mereka disambut tidak baik oleh penduduk, karena penduduk di sana sangat membenci bajak laut. Berkat Vivi yang mencoba untuk merayu penduduk, akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam pulau tersebut. Namun mereka harus didampingi oleh seseorang bernama Dalton. Dalton adalah seorang prajurit yang dihormati oleh para penduduk di sana. Juga Dalton memberitahu bahwa pulau ini hanya memiliki satu orang dokter saja. Ia dikenal sebagai dokter penyihir yang bernama Dr. Kureha. Bukan hanya itu saja, ia juga hidup dengan seekor rusa misterius. Nah, kenapa Dr. Kureha disebut sebagai penyihir? Karena setelah ia menyembuhkan penyakit seseorang, ia akan mengambil separuh harta dari orang yang ia sembuhkan. Dan mereka hidup di gunung yang sangat tinggi. Saat setelah mendengar hal tersebut, mau tidak mau mereka harus ke sana, di mana Luffy pergi ke sana dibantu oleh Sanji agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diduga. Tapi nampaknya perjalanan mereka agak sulit karena Dalton memberitahu bahwa ada seekor monster yang bernama Lapan. Nah, kejadian itu terjadi pada mereka karena Lapan menyerang mereka sampai membuat sebuah longsoran salju. Dan itu membuat mereka terseret oleh longsoran tersebut. Singkat cerita, Sanji mengorbankan dirinya untuk melindungi Luffy dan Nami. Akibatnya, ia terseret dan membuatnya pingsan. Akan tetapi, ia ditolong oleh Luffy. Sekaligus Luffy membawa mereka berdua untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, Dalton menceritakan masa lalu tentang kerajaan Rum dan kejahatan Wapol saat menjadi raja. Namun kerajaan itu hancur sebulan lalu oleh kelompok bajak laut Kurohige. Dan itu membuat senang para penduduk karena Wapol pergi dari kerajaan Rum. Juga Dalton mendapati kabar bahwa Wapol telah datang dan membuat kekacauan. Hal itu langsung membuatnya pergi ke sana untuk bertarung dengannya. Namun ia dikalahkan dengan mudah oleh bawahan Wapol. Sementara, longsoran salju tersebut membuat pertarungan berakhir dan menutupi semua desa termasuk Dalton. Sementara Wapol dan bawahannya berhasil menghindari longsoran tersebut. Dan ia langsung menuju ke tempat Luffy. Namun Luffy di sini dibantu oleh Lapan karena telah membantunya keluar dari longsoran salju. Sementara dirinya pergi untuk mendaki gunung. Sampai akhirnya, ia berhasil meskipun ia terluka cukup parah. Tapi ia berhasil ditolong oleh Dr. Kureha dan merawatnya sampai sembuh. Juga terungkapnya penyakit Nami di mana Nami terkena penyakit yang jarang ditemui. Akan tetapi, Dr. Kureha mempunyai sebuah obat penawar untuk menyembuhkan Nami. Singkat cerita, Dr. Kureha menjelaskan rusa yang merawat Nami. Ia bernama Tony Chopper, di mana dulunya rusa tersebut adalah pemakan buah iblis Hitonomi yang memungkinkan untuk berbicara seperti manusia dan juga mengubah bentuk dirinya. Juga menjelaskan tentang masa lalu dari Chopper yang sangat menderita, di mana ia tidak dianggap sebagai hewan dan juga manusia. Namun kehidupannya berubah ketika ia bertemu dengan Dr. Hilulu. Tapi kebahagiaan mereka tidak begitu lama karena Dr. Hilulu telah mengidap penyakit yang membuatnya mati beberapa hari lagi. Namun sebelum Dr. Hilulu mati, ia berhasil menyelesaikan sebuah eksperimen untuk membuat bunga sakura bermekaran di kerajaan Rum. Juga ia mati tanpa penyesalan meskipun ia telah memakan racun yang diberikan oleh Chopper, di mana Chopper menganggap bahwa obat yang ia temukan bisa mengobati penyakit Dr. Hilulu. Itu dijelaskan ketika Dr. Kureha memberitahu hal tersebut. Dan saat setelah kematian dari Dr. Hilulu, Chopper meminta Dr. Kureha untuk mengajarinya ilmu medis. Di sisi lain, setelah mendengar hal tersebut, Luffy meminta Chopper agar menjadi krunya. Singkat cerita, Wapol dan para bawahannya datang untuk mengambil kerajaannya, namun ia dihentikan oleh Luffy dan Chopper. Setelah pertarungan yang cukup sengit terjadi, Luffy berhasil mengalahkan Wapol. Sementara anggota yang lain termasuk Dalton dan penduduk desa kaget bahwa Wapol telah dikalahkan.
Dan saat-saat terakhir, Luffy membujuk Chopper untuk menjadi krunya. Namun Chopper menolaknya dengan alasan ia bukanlah seorang manusia. Akan tetapi, Luffy tidak menggubrisnya dan tetap ingin menjadikan Chopper sebagai krunya. Alhasil, Chopper menerima tawaran dari Luffy. Saat itu, kita diperlihatkan kesedihan yang mendalam antara dokter Koreha yang tidak ingin Chopper pergi. Namun itu adalah jalan terbaik untuk Chopper. Maka dari itu, sebelum Chopper pergi, ia memberikan sebuah hadiah, di mana hadiah tersebut adalah eksperimen dari Dr. Hiruluk yang telah ia lepaskan ke langit, dan itu membuat sebuah langit menjadi warna merah muda yang mengelilingi kerajaan tersebut. Hal tersebut membuat Chopper meneteskan air matanya dan mengingat masa lalunya dengan Dr. Hiruluk sebelum mulai berlayar menjadi kru topi jerami. Nah, bisa dibilang, momen Chopper saat meninggalkan pulau kelahirannya adalah salah satu momen paling sedih di anime One Piece. Part ini diawali ketika mereka menuju ke Pulau Alabasta, namun di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan salah satu agen Bedogold yang bernama Mr. Two alias Bon Clay. Di sini, Mr. Two belum mengetahui bahwa yang ditemui adalah kelompok topi jerami. Mereka bercanda gurau sampai akhirnya, Mr. Two kembali berlayar untuk mencari Mr. Three di Pulau Little Garden. Juga terungkap bahwa Mr. Two adalah pemakan buah iblis Bane-Bane Nomi, di mana ia bisa meniru orang yang dia sentuh. Saat mengetahui hal tersebut, banyak kru topi jerami memutuskan untuk membuat simbol di tangan kanan mereka untuk berjaga-jaga kalau melawan Mr. Two. Singkat cerita, mereka tiba di Pulau Alabasta. Tepatnya, mereka berlayar di Nanohana dulu untuk mencari kebutuhan makan dan pakaian untuk menyelinap. Sementara Luffy pergi sendirian untuk mengatasi rasa laparnya. Juga Luffy bertemu seseorang yang mempunyai dance powder. Dance powder adalah sebuah bubuk untuk menurunkan hujan dengan paksa. Lalu Luffy pergi ke tempat makan, dan ia tidak sengaja menabrak Smoker dan Ace, di mana Ace adalah anggota bajak laut Shirohige Divisi 2. Dan ternyata, Ace adalah kakak dari Luffy. Sementara Smoker yang telah mengetahui keberadaan Luffy langsung mengejarnya, namun ia dihentikan oleh Ace. Sementara Luffy kabur bersama dengan teman-temannya, dan memberitahu bahwa Ace adalah kakaknya. Dan setelah itu, Ace bergabung dengan topi jerami karena tujuan mereka sama, yaitu ke Yuba, di mana Ace menjelaskan kalau dirinya sedang mencari seseorang bernama Kurohige. Namun saat mereka ingin berlayar, tiba-tiba datang pasukan Bedogold yang menyerang mereka. Namun Ace menghentikan dengan satu pukulan. Juga terungkapnya bahwa Ace adalah pemakan buah iblis merah Nomi, di mana Ace bisa mengubah tubuhnya menjadi api. Setelah itu, mereka tiba di dekat kota yang bernama Erumalu. Namun saat di sana, mereka kaget bahwa kota Erumalu sudah terkubur oleh pasir. Dan kemudian menuju ke tempat berikutnya, yaitu Yuba. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan monster-monster gurun yang hidup di gurun pasir. Dan rintangannya sangat melelahkan saat melewati gurun beberapa kilometer menuju Yuba. Juga di sini, Luffy, Zoro, dan Chopper tersesat dan menemukan bongkahan batu kuno yang misterius. Dan tahap maksud tersebut belum diketahui. Dan kemudian, mereka melanjutkan perjalanannya dan bertemu dengan temannya kembali. Tak lama kemudian, mereka akhirnya tiba setelah melewati perjalanan yang cukup panjang. Lagi-lagi, kota Yuba terkubur seperti kota Erumalu. Namun di sana, ada seorang kakek tua yang terus menggali oasis untuk memunculkan air, di mana Yuba dulunya adalah tempat yang subur dan hijau. Namun ketika kedatangan krokodil, Yuba menjadi kota tak berpenghuni karena kekeringan. Juga terungkap bahwa kakek yang menggali tersebut adalah ayah dari anak temannya, yaitu Koza, dan kakek tersebut bernama Toto. Nah, di sini, Koza dulunya adalah seorang yang baik dan menjadi teman dari Putri Vivi. Tapi sekarang, Koza menjadi pemimpin dari pasukan pemberontak yang ingin mengambil hujan kembali yang dicuri oleh kerajaan Alabasta. Namun di sini, Koza belum mengetahui bahwa dalang di balik semua kejadian di Alabasta adalah ulah dari krokodil. Dan Koza malah mencurigai Cobra, sang raja Alabasta, sebagai penjahatnya. Sementara Koza menganggap krokodil sebagai pahlawan karena ia sering membantu penduduk dari bajak laut. Sementara itu, kakek Toto memberitahu bahwa pasukan pemberontak ada di kota Kotorea, di mana Kotorea bersebelahan dengan Nanohana. Alhasil, mereka memutuskan pergi ke sana demi menghentikan pasukan pemberontak. Di saat yang sama, tepatnya kerajaan Alabasta, Karo datang untuk menyerahkan surat dari Vivi dan menunjukkan kebenaran tentang perbuatan dari krokodil yang ingin menghancurkan Alabasta.
Alhasil, Cobra meminta bawahannya yaitu Peru untuk mengintai di Rainbase, di mana Rainbase adalah markas dari Crocodile. Di sisi lain, Luffy menceramai Vivi karena Vivi terlalu mempertaruhkan dirinya sendiri untuk melindungi Alabasta. Seketika itu, Luffy berkata untuk menyerahkan semua tanggungan kepada rekannya, agar Vivi tidak terlalu khawatir. Alhasil, mereka memutuskan untuk langsung menemui Crocodile tepatnya di kota Rainbase. Saat di sana, Luffy dan Usopp tidak sengaja bertemu dengan angkatan laut yaitu Smoker. Sementara Sanji dan Chopper masih di sekitar kota untuk mencari bahan makanan sekaligus beristirahat. Namun secara tiba-tiba, Luffy dan Usopp datang dan membuat masalah karena Smoker telah mengejar mereka. Alhasil, tanpa banyak berpikir, mereka langsung menuju ke tempat Crocodile langsung. Namun saat setelah di sana, Crocodile sudah menyiapkan jebakan. Akhirnya, kawanan Luffy terjebak dalam penjara yang disiapkan oleh Crocodile. Sementara Sanji dan Chopper masih kabur dari kejaran angkatan laut. Latar kembali ke kawanan Luffy yang terjebak bersama Smoker di dalam sebuah penjara yang disiapkan oleh Crocodile, di mana penjara tersebut terbuat dari batu laut. Batu laut adalah sebuah kelemahan dari pengguna buah iblis, karena batu laut hampir mirip dengan air laut. Maka dari itu, Luffy dan Smoker tidak bisa mengeluarkan kekuatannya dalam penjara. Di sisi lain, Mrs. Osunday berhasil menangkap Vivi yang kabur. Meskipun ada beberapa masalah karena salah satu prajurit Alabasta yaitu Peru datang untuk menyelamatkan Vivi, namun Mrs. Osunday berhasil mengalahkannya. Alhasil, Mrs. Osunday membawa Vivi ke tempat Crocodile. Singkat cerita, terjadi perselisihan antara Vivi dengan Crocodile. Namun, Crocodile tidak menghiraukannya. Juga Crocodile memberitahu rencana yang cukup kejam. Rencana tersebut bernama Utopia. Tujuannya adalah untuk mengkambing hitamkan pasukan pemberontak dengan kerajaan. Hal tersebut membuat Vivi marah, namun ia tidak sebanding dengan Crocodile. Tak berapa lama, Crocodile dan Mrs. Osunday pergi dan memberi pilihan yang mengerikan kepada Vivi, di mana pilihan tersebut untuk menyelamatkan temannya atau menghentikan pasukan pemberontak. Setelah mengetahui bahwa Crocodile adalah seseorang yang licik, Vivi memutuskan untuk mengeluarkan kawanan topi jerami. Namun itu tidak mudah, karena Crocodile telah membuang kunci tersebut ke dalam perut buaya. Di lain tempat, Sanji berhasil mengecoh Crocodile agar keluar. Alasannya, agar ia bisa menyelamatkan temannya yang sedang tertangkap. Juga Sanji dibantu oleh Chopper untuk mengulur waktu agar dirinya bisa menyelamatkan temannya. Saat setelah itu, Sanji langsung pergi untuk menyelamatkan rekannya. Namun bukan kunci yang ia temukan dari beberapa buaya yang dikalahkan oleh Sanji, melainkan Mr. Tree yang berada di sana. Alhasil, Sanji menghajar Mr. Tree agar mau membuka penjara tersebut. Di saat yang sama, gedung tersebut dipenuhi oleh air yang sangat banyak, namun mereka semua berhasil selamat termasuk Smoker. Tak berapa lama ketika semua tersadar, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke Ulubarna. Sementara Smoker membiarkan hal tersebut, alasannya dia menyelamatkannya walaupun dirinya adalah musuhnya. Di saat yang sama, Chopper datang dengan membawa sebuah kepiting, dan itu waktu yang tepat, karena mereka harus cepat menuju ke sana, karena pasukan pemberontak sudah memulai aksinya. Alhasil, mereka semua pergi ke Ulubarna dengan kepiting yang ia tumpangi. Namun saat di perjalanan, Crocodile menangkap Vivi. Namun ia diselamatkan oleh Luffy. Saat itu, Luffy memutuskan untuk menghentikan Crocodile. Namun secara tadi duga, Crocodile ternyata sangat kuat. Serangan yang dilancarkan Luffy tidak bisa melukainya sedikit pun, dan hal tak terduga pun terjadi pada Luffy, di mana Luffy dikalahkan oleh Crocodile dan terserap oleh rawa pasir yang dibuat oleh Crocodile. Namun Luffy ditolong oleh Mrs. Osunday karena ia ingin mengetahui tekad dari penyandang Namadi. Juga Mrs. Osunday memberitahu Peru untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, Vivi dan rekannya berhasil tiba di kota Ulubarna, dan mereka langsung menyiapkan sebuah strategi untuk menghentikan pasukan pemberontak, juga mengantisipasi serangan dari agen Beroburg yang lain. Rencana pun berhasil dengan membuat agen Beroburg terpecah belah. Namun Vivi tidak berhasil menghentikan pasukan pemberontak karena suatu hal. Alhasil, terjadi pertempuran besar di sana. Sementara Vivi meratapi kesedihannya karena tidak bisa menghentikan pertempuran tersebut. Sisi pertempuran lain, Chopper melawan Mr. Four dan Miss Merry Christmas. Namun di sini, Chopper juga dibantu oleh Usopp yang datang.
Pertarungan mereka tidak seimbang karena agen Beda Corps yaitu Mr. Four mempunyai kekuatan yang mengerikan, ditambah ia memiliki sebuah peliharaan yang memakan buah iblis. Sementara Miss Merry Christmas adalah pemakan buah iblis, di mana ia bisa mengubah dirinya menjadi tikus mono. Setelah terjadi pertarungan yang cukup lama, akhirnya Usopp dan Chopper berhasil mengalahkannya dengan memanfaatkan kecerdasan mereka. Di pertarungan kedua, Sanji melawan Mr. Bon Clay. Pertarungan mereka cukup sengit karena mereka sama-sama memiliki kemampuan kaki yang luar biasa. Juga Sanji tampak kesusahan saat melawannya, karena Mr. Bon Clay bisa mengubah dirinya menjadi teman krunya. Maka dari itu, Sanji cukup kewalahan. Namun Sanji berhasil mengatasi kelemahannya, dan akhirnya ia berhasil mengalahkannya. Selanjutnya pertarungan antara Nami dengan Mr. Double Finger. Saat itu, kita diperlihatkan bahwa Mr. Double Finger adalah pemakan buah iblis, di mana ia bisa mengubah dirinya menjadi sebuah jarum. Bukan hanya musuh yang kuat, begitu pula Nami, karena Nami mempunyai sebuah senjata buatan dari Usopp yaitu Climax Tech, di mana senjata tersebut agak aneh. Tapi dengan keterampilan Nami dan kombinasi senjata Usopp, akhirnya Nami berhasil mengalahkannya. Pertarungan terakhir, Zoro melawan Mr. One alias Death Bones, di mana Death Bones adalah pemakan buah iblis. Ia bisa mengubah tubuhnya menjadi sebuah pedang, dan katanya tidak ada seorang pun yang bisa menebas dirinya. Hal tersebut membuat Zoro kewalahan, sampai akhirnya ia mengingat gurunya tentang sebuah pedang yang bisa memotong apapun. Di saat terakhir, Zoro hampir sekarat akibat serangan beruntun dari Mr. One. Tapi di saat yang sama, Zoro berhasil mendapatkan teknik yang baru, di mana teknik tersebut bisa menebas Mr. One. Bisa dibilang, saat itu Zoro berhasil menebas besi sekalipun. Namun di sini, Zoro juga terluka parah karena kehilangan banyak darah. Setelah semua agen Beda Corps dikalahkan, mereka semua langsung menuju ke pusat kota untuk bertemu dengan Vivi. Namun Vivi di sana juga mendapat masalah karena Crocodile datang untuk mengacaukannya agar tidak bisa menghentikan pasukan pemberontak. Juga Crocodile mengalahkan pasukan kerajaan yang bernama Chaka. Sekaligus, ia bertanya tentang di mana letak senjata Pluton kepada Cobra. Cobra adalah ayah Vivi sekaligus raja dari Alabasta. Juga Koza saat itu datang ke sana dan melihat hal yang mengerikan, di mana ia salah sangka ternyata Crocodile adalah orang di balik kehancuran Alabasta. Di saat yang sama, Luffy akhirnya datang bersama Peru, dan ia langsung menghajar Crocodile karena ia sudah mengetahui cara untuk melukai Crocodile, yaitu dengan cara mencampuri tubuhnya dengan air agar pesir Crocodile mengendap. Di sisi lain, identitas Miss All Sandy terungkap bahwa ia adalah Nico Robin yang memiliki bounty sebesar 79 juta berry. Juga ia membawa Cobra untuk menunjukkan sebuah batu kuno bernama Pounded Light. Tepatnya, ia sedang menuju makam bersama Cobra. Kita kembali ke pertarungan antara Luffy dengan Crocodile. Pertarungan mereka cukup sengit meskipun Luffy sudah mengetahui cara untuk melukainya. Dan untuk kedua kalinya, Luffy dikalahkan oleh Crocodile dengan membuat Luffy mengering. Hal beruntung pun terjadi karena air yang telah ia lancarkan ke Crocodile di saat terakhir adalah penyelamatnya, dan itu membuat Luffy bisa kembali bergerak. Setelah itu, ia langsung mengejar Crocodile. Singkat cerita, Robin membohongi Crocodile tentang tulisan di balik batu Pounded Light, karena Robin menganggap bahwa Crocodile adalah seorang yang licik. Maka dari itu, ia membohonginya. Setelah melihat hal tersebut, Crocodile langsung menikam Robin karena tidak memberitahu kebenaran tentang senjata Pluton. Tak lama berselang, akhirnya Luffy datang, dan ini adalah pertarungan ketiga mereka. Namun di sini, Luffy sudah tampak berbeda karena ia tidak bisa memaafkan perbuatan dari Crocodile. Di tempat lain, Vivi dan kelompok topi jerami yang lain kebingungan mencari bom yang sudah disiapkan untuk menghabisi pasukan kerajaan dan pasukan pemberontak. Namun pada akhirnya, mereka berhasil menemukannya. Akan tetapi, bom tersebut dijaga oleh agen yang lain, namun mereka berhasil mengalahkannya. Belum berhenti begitu saja karena ternyata bom tersebut adalah bom waktu. Hal tersebut membuat Vivi frustasi, dan tiba-tiba Peru datang, di mana ia berkeinginan untuk membawa bom tersebut ke atas agar rencana Crocodile tidak terlaksana. Akhirnya, Peru mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan negerinya. Di sisi lain, Luffy masih berselisih dengan Crocodile. Ia juga tidak menyerah meskipun Crocodile menggunakan seluruh kekuatannya. Dan di sini, Luffy mempertaruhkan nyawanya untuk melawan Crocodile.
Kemudian ia pun berhasil mengalahkannya dan membuat krokodil terpental sampai ke alun-alun Alubarna, di mana hal tersebut membuat semua terdiam karena mimpi buruk mereka telah berakhir karena krokodil telah dikalahkan. Di saat yang sama pula, turun hujan setelah 3 tahun ini belum turun. Hal tersebut membuat pertikaian antara pasukan kerajaan dan pasukan pemberontak berhenti, dan peperangan pun telah usai, dengan tidak diketahuinya bahwa yang menyelamatkan negeri mereka adalah seorang bajak laut yaitu Topi Jerami. Setelah usai dengan keributan tersebut, kelompok Topi Jerami dibawa ke istana dan beristirahat sambil menunggu Luffy yang tersadar. Juga menjamu kelompok Topi Jerami yang sudah menolong kerajaan. Namun pada malam harinya, mereka harus pergi karena Angkatan Laut telah mengepung perairan Alabasta untuk menangkap kawanan Topi Jerami dan mengambil dance powder. Saat mereka pergi berlayar, bajak laut Topi Jerami dibantu oleh Bon Clay yang menyembunyikan kapalnya agar Angkatan Laut tidak membawanya. Tak lama kemudian, Angkatan Laut yang dipimpin oleh seorang perwira gadis bernama Hina mengejarnya. Di sini, Bon Clay memberi celah agar Luffy dan rekannya bisa kabur, sementara dirinya akan menghentikan Angkatan Laut. Namun di sini, Bon Clay gagal karena Hina terlalu kuat. Keesokan harinya, terjadi hal yang sangat tidak mengenakan karena Vivi tidak bisa menjadi bajak laut, karena ia memilih untuk membangun kerajaan Alabasta yang sedang krisis. Luffy yang memahami kondisi Vivi pun langsung pergi meninggalkan kerajaan Alabasta. Di saat yang sama pula, Robin berada di kapal mereka, di mana hal tersebut membuat mereka terkejut. Namun Robin tidak berniat jahat, melainkan ia tidak mempunyai tempat tinggal dan tujuan, dan ia hanya terobsesi dengan sejarah kuno. Selain itu, ia juga bergabung ke dalam anggota bajak laut Topi Jerami. Nah, arc ini diakhiri dengan tertangkapnya Okashi Chibukai yaitu Sir Crocodile, dan meningkatnya bounty Luffy dan Zoro, dan dilanjutkan di arc berikutnya yaitu arc Skypiea.